أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini Allah mengumpulkan kita dalam majelis ta'lim Al-Ahda di Kabupaten Magelang. Kalau melihat dari temanya membahas apa judulnya? Hukum seputar masalah arisan. Pun siap dereng? Sampun? Nanti nek misale, wah kok kaya ngene ra entuk ki piye? Salah ngundang wong ki. Itu di luar tanggung jawab pembicara ya. Karena yang menentukan tema bukan saya, tapi yang menentukan tema panitia. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang baru hadir boleh menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Yang di belakang masih banyak yang berdiri, belum dapat tempat duduk. Ada nggak tempat duduk yang kosong di depan, Pak? Nah, di depan masih ada 3 yang bapak-bapak. Di depan 3 bapak-bapak ada. Yang ibu-ibu masih ada? Oke, pun cekap, silakan ya menempati posisi yang sudah disediakan. Bapak-bapak mungkin bisa ke depan. Masih ada beberapa kursi kosong di depan. Baik. Jadi pertama saya mau mengingatkan dulu tentang kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Nabi SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Sapa wong nalikane esuk aman di tempat tinggalnya. Siapapun yang di waktu pagi dia aman di tempat tinggalnya. Jasadnya sehat, sehat fisiknya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan di hari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka dia seperti dibentangkan untuknya dunia berikut seluruh isinya. Baik. Berdasarkan hadis ini, seorang hamba disebut sebagai orang yang sudah memiliki dunia seisinya kalau dia punya 3 nikmat. Nomor setunggal napa? Sehat badannya. Nomor kali aman di tempat tinggalnya. Nomor 3 punya bahan makanan di hari itu. Berarti dia sudah bisa hidup normal. Yang pertama, sehat badannya. Jenengan kagungan sehat mboten? Alhamdulillah. Sedaya sehat. Sehingga karena kita sehat, maka semua nikmat bisa kita rasakan sesuai dengan rasanya. Panganan legi krasa legi, asin krasa asin, panganan pahit krasa pahit, kecut krasa kecut. Kenapa? Sehat. Orang yang sehat dia bisa mengkonsumsi dan menikmati makanan sesuai dengan rasanya. Nek wong niku lara rasane pripun? Sedaya apa? Pahit. Diparingi soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Karena dia sakit. Yang kedua, aminan fi sirbih, aman di tempat tinggalnya. Maksudnya aman di tempat tinggalnya gimana, Pak? Dia berada di tempat di mana dia bisa melakukan banyak kegiatan tanpa ada rasa takut. Coba nyuwun sewu, Bapak-bapak,
Yang berangkat ke sini bawa pedang ada nggak? Nggak ada? Nah, ada yang ke sini bawa celurit? Nggak ada. Apa bapak ibu ketika berangkat ke sini takut? Wah jangan-jangan kok ono bom sing medun terus piye? Apakah ada perasaan takut seperti itu? Tidak ada. Sehingga jenengan berangkat dari rumah ke sini dalam keadaan aman, sentosa, sampai di tempat ini juga aman. Kita tidak perlu melakukan siaga, jangan-jangan nanti ada tembak yang nyasar, tidak. Coba andaikan gedung serbaguna ini letaknya ada di Palestina, tepatnya di Gaza. Kira-kira nggih saged pengawasan, Mbak? Mboten. Arab neng pasar, celingak-celingok ada enggak tentara Israel? Kalau kita berada di daerah yang penuh dengan konflik, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas. Kemana-mana bawa senjata, selalu siaga. Tapi karena kita diberi oleh Allah rasa aman, sehingga nalikane jenengan beraktivitas tidak ada perasaan takut sama sekali. Walhamdulillah. Maka jaga baik-baik rasa aman itu dengan cara bagaimana? Dengan cara jaga keamanan lingkungan. Karena itu sampai Nabi SAW melarang keras. Kok ono wong seneng ganggu tonggone, niku mesti wong elek. Walaupun dia rajin tahajud, walaupun rajin puasa. Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, kula niki kagungan tonggo. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa salatiha. Diceritakan piyambake niku rajin poso sunnah, rajin tahajud, rajin qiyamul lail. Walakin tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi nyuwun pangapunten, senengane ganggu tonggone, nyeleket le ngomong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Wong kaya ngene nyemplung neraka. Soleh di bagian ibadah, tapi suka melanggar di bagian muamalah, tidak benar. Sehingga ada sebagian orang yang mengandalkan, oh yang penting rajin ibadah, arisan ngilang rapopo. Wah keliru. Gawa duitnya uang kok ngilang. Dia beralasan, yang penting rajin ibadah. Lah apa ibadahmu iso ngilang no dosane utang rambayar? Tidak bisa. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, kalau ada orang soleh pribadi, maka dia seharusnya soleh sosial. Soleh pribadi itu tegasnya pripun? Dia rajin sholat, rajin ibadah, ibadahnya tepat waktu. Dia melakukan aneka ketaatan. Soleh sosial maksudnya gimana Pak? Dia bisa menjalin hubungan baik dengan yang lain, tidak mendolimi yang lain, baik dalam urusan kedzaliman, kehormatan, maupun urusan kedzaliman harta. Nyuwun sewu, nggih. Wong sing rajin salat tapi senengane utang rambayar wonten mboten? Teng Magelang kathah. Masya Allah. Wah niku mbebayani nek ngoten niku. Wong sing rajin salat tapi nalikane nderek arisan begitu dapat ngilang. Wonten mboten? Wonten? Ada, banyak enggak? Coba orangnya yang mana? Coba. Masya Allah. Jadi ada orang yang dia merasa, oh yang penting kan aku rajin ibadah. Yang penting rajin sholat. Tapi koruptor, wonten mboten Mbak? Wah, itu sampai haji tiap tahun, umroh bolak-balik. Tapi dia seneng mangan duit rakyat. Wonten? Nah, yang seperti ini tidak kita inginkan. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan. Ya. Dalam hadis yang sahih tadi, ada orang yang rajin tahajud, rajin puasa, tapi sayangnya dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Sing jengene wong wedok, dia bisa menyakiti orang lain dengan apa? Lisannya. Nek akal atau nek okol ora kuat. Nek kon amu-amuan ora kuat. Maka wanita menyakiti orang lain dengan lisan. Itu kata Nabi SAW, hiya finnar, wong wedok kaya ngene nyemplung neraka. Dalam hadis yang lain,
Nabi SAW suatu ketika ketemu dengan seorang sahabat. Ya Rasulullah, in qataltu fi sabilillah, thumma qutiltu, aghfartu li. Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di medan jihad, aku mati di medan jihad, aghfirat li, apakah diampuni untuk dosaku? Jawab Nabi SAW, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin, sabirun muhtasib. Betul, dosamu akan diampuni selama kau terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Langsung orang itu berangkat untuk jihad. Dipanggil oleh Nabi SAW, sebentar dulu. Illa dain, kejaba utang, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Maksudnya gimana? Wong sing mati syahid, mati di medan jihad, mati di medan perang, berarti piyambake kagungan pahala apa, Pak? Syahid. Orang ini punya pahala syahid. Tapi pahala itu tidak bisa menghilangkan dosane duwe utang sing durung dibayar. Nyuwun sewu, nggih. Tahajud dengan syahid itu tinggi mana pahalanya, Pak? Nggih. Tinggi mati syahid. Seperti itu masih ada orang yang bilang, yang penting dadi wong ki rajin tahajud, rajin sholat, rajin ngibadah, rajin poso. Insya Allah dosanya awak dhewe kabeh iki ilang. Walaupun korupsi. Wong utang saja tidak bisa hilang gara-gara pahala jihad, apalagi korupsi. Apalagi ngemplang duit orang. Makanya ketika orang melakukan praktek yang namanya arisan atau praktek yang lain, tapi dia membawa harta orang lain kemudian dia ngilang, ini dosanya lebih besar. Sebab utang niku resmi. Resmi tegese pripun? Dia mengajukan, aku nyileh duitmu. Pakai izin enggak? Izin. Tapi kalau orang yang ngemplang berarti dia menipu. Dosanya lebih besar daripada sebatas utang ngilang. Oleh karena itu di bagian awal ini kami mau memberikan motivasi kepada diri kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ganggu duit orang lain. Karena termasuk di antara yang dijaga dalam syariat ini adalah harta. Nabi SAW nalikane khutbah Arafah. Khutbah Arafah niku teng pundi? Di Arafah. Pada waktu beliau khutbah Arafah, Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna ayyu yaumin hadza? Atadruna ayyu syahrin hadza? Atadruna ayyu makanin hadza?" Beliau tanya kepada para sahabat. Tahukah kalian sekarang hari apa? Tahukah kalian sekarang bulan apa? Tahu enggak kalian sekarang kita ada di mana? Semua sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta sesama kalian haram untuk diganggu sebagaimana mulianya bulan ini, hari ini, di tempat ini. Jadi kalau kita mengakui tanah suci, waktu yang suci, di hari yang suci, Nabi SAW mengatakan darahnya manusia, kehormatan manusia, hartanya sesama manusia haram untuk dilanggar. Karena itu harus dijaga kesuciannya sebagaimana orang wajib menjaga kesucian tanah haram di daerah yang suci. Maka jangan berani-berani dengan mengganggu harta orang lain, mengganggu kehormatan orang lain. Nyun sewu, grenengi itu dalam Al-Quran disamakan dengan apa, Pak? Seperti apa? Makan bangkai saudaranya.
Ana wong mati dipangan napa jenengan doyan? Sehingga kalau orang misalnya disuguhi daging, sate apa iki? Wis panganan dipangan. Begitu selesai dimakan, dikasih tahu, itu tadi mayat. Saya gali di kuburan. Yakin muntah-muntah itu orang. Karena dia makan jasadnya manusia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang ghibah itu seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa awakmu pengen mangan bangkai saudaramu? Yang pasti semua orang itu rakolu, muntah-muntah. Dia yang tidak akan sanggup untuk makan daging manusia. Tapi kita sering melakukan seperti itu. Nyuwun sewu, yang pagi ini sudah ngrenengi ada enggak? Ustadz durung rampung pengajian wis digrenengi. Baik, oleh karena itu jamaah, hati-hati dengan yang namanya kehormatan orang lain, harta orang lain dan seterusnya. Selanjutnya kita mau bahas tentang arisan. Di antara pelanggaran yang mungkin terjadi dalam masalah harta orang lain adalah dalam urusan arisan. Arisan niku biasanya yang sering bapak napa ibu? Ibu, masyaallah. Nganggo duwite sinten? Nggih. Lek mendol kedue sinten? Sing arisan ibu, nganggo duwite bapak. Pas entuk arisan dipek. Masya Allah. Berarti yang menang sinten? Ibu. Maka bapak-bapak ya hati-hati. Jangan pernah berhadapan dengan ras terkuat di bumi. Baik. Misalnya sekarang kita akan buat sebuah ilustrasi ya. Ada 30 komplotan ibu-ibu. Geng. Nah sebutannya pripun? Komplotan apa geng? Oh besti. Ada 30 ibu-ibu, mereka berkumpul untuk arisan. Pasokannya 100.000 per bulan. Ping 30 niku berarti pinten? 3 juta. Total terkumpul 3 juta. A, B, C, D sampai wong sing nomor 30. Sudah? Berarti di situ terjadi apa Pak? Mereka saling memberi utang, kemudian diberikan kepada yang mendapatkan giliran, nanti yang dapat giliran ini ngasih utang kepada yang lain. Jadi misalnya diurutkan A, B, C, D sampai Z. Nomor pertama A, berarti A nompo 3 juta di bulan itu. Ketika A nompo 3 juta, berarti kondisi A itu sebagai apa? Orang yang menerima utang. Sebagai orang yang menerima utang. Tapi nanti gantian, setelah ini A harus bayar. Berarti B waktu itu belum menerima utang, belum menerima 3 juta, bayar 100.000. Kowe bayar 100.000 entuk apa? Ya durung. Bulan depan baru giliran saya. C bulan yang ketiga dan begitu seterusnya. Sudah? Sehingga di situ terjadilah akad saling memberi utang. Awakmu kudu ngutangi, besok kowe tak utangi. Ngoten nggih? Awakmu kudu ngutangi, besok kowe tak utangi. Nek kowe pengen utang kudu ngutangi dhisik. Terus berarti kayak gini apa Pak? 2 akad dalam 1 akad. Akad utang 1 plus akad utang 2, di mana akad utang 2 jadi syarat akad utang 1. Kados ngeten niki ngendikane sebagian ulama termasuk menggabungkan 2 akad dalam 1 akad yang hukumnya dilarang. Masya Allah. Wis ndredeg iki. Masya Allah Bu, kok bahas kayak ngene iki lho. Salah tema niki. Nggih, nyuwun sewu, ingkang kagungan arisan angkat tangan. Bapak-bapak, mbok ngaku toh Pak?
Lah terus pripun ya Mas? Wis kadung niku. Aku wis dredeg ya nek ra entuk piye. Berarti boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Sing arisan tobat. Masya Allah. Nah, kalau berdasarkan penjelasan ini, maka hukum arisan dilarang. Dan ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al Fauzan. Nah terus pripun Mbak Nera entuk? Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Alhamdulillah. Berarti wonten pendapat yang kedua. Nggih, wonten pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, arisan ini pada prinsipnya adalah ta'awun, saling menolong. Antara satu dengan yang lain, mereka mengumpulkan sejumlah dana lalu diutangkan kepada orang yang sesuai urutan A, B, C atau berdasarkan undian. Sehingga karena ta'awun, saling memberi utang, selama nilainya sama, hukumnya boleh. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wis tenang nggih. Mau wis dredeg saiki wis tenang. Dados pripun Pak Ustadz? Hukumnya boleh menurut pendapat yang kedua. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, mayoritas ulama niku sinten mawon? Ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan seneng sing pendapat pundi? Pertama atau kedua? Kedua. Oke. Kita akan mengambil pendapat yang kedua. Tapi sekarang kita jelaskan syaratnya. Terus syaratnya pripun, Pak? Biar arisan itu tidak melanggar aturan syariat. Karena dalam arisan itu ada banyak sekali peluang atau potensi pelanggaran. Ada banyak sekali resiko pelanggaran. Contohnya nomor mawon Pak, sekarang kita akan sebutkan. Syarat yang pertama, yang namanya arisan harus sama antara yang di-store dengan yang diterima. Karena sing jenenge utang niku nggih kudu padha. Total jenengan store pinten? 3 juta. Sing jenengan tompo ya kudu 3 juta. Tidak boleh ada yang lebih. Tidak boleh lebih, boleh enggak kurang. Tidak boleh lebih. Apakah boleh kurang? Jawabannya tidak boleh. Nggih? Kenapa tidak boleh, Pak? Karena yang namanya utang piutang niku kudu podo. Sehingga begini. Tadi ya, A, B, C, D sampai Z. Orang pertama dapat A. Nompo dari 3 juta tadi, dia nerima 2.900.000. Berarti kurang pinten? 100.000. Aku nompo 2.900.000. Saya nerima 2.900.000. Tapi aku bayar 3 juta. Loh, sampean utang 2.900.000 kok bayar 3 juta? Berarti kan ada kelebihan. Nah, kelebihan itu hukumnya riba. Kelebihan itu hukumnya riba. Karena yang diterima 2.900.000, sing disetor 3 juta. Berarti ada kelebihan. Tapi Pak, niku kan biaya administrasi. Nek ora dicengklong, kalau tidak dipotong seperti itu, ya sing ngumpulno bandar arisan, sebutannya apa? Bandar, bandar arisan nggih boten purun, nggak mau dia, maunya dia mendapatkan tambahan, sehingga si bandar ini dapat biaya administrasi. Nggih. Kalau memang demikian ada biaya administrasi, maka kami sarankan sebaiknya dipisahkan. Tegasnya dipisahkan gimana? Jangan ganggu utangnya. Lah terus caranya bayar di depan. Misal, sing arep melu asuransi daftar. Biaya pendaftaran
50.000. Nah, terus do daftar. Aku daftar, bayar sih biayanya 50.000 di depan. Sudah? Nah, setelah bayar berarti orang ini sudah resmi sebagai anggota arisan, ya. Sudah resmi menjadi anggota arisan. Nah, setelah resmi jadi anggota arisan, kemudian arisan dimulai. Bandar yang bertugas nagihi tadi, nagihi, nyateti, ngumpulno, setelah kumpul serahkan. Nagih, nyatet, ngumpulno, serahkan. Sehingga dia bekerja melayani semua anggota arisan sebanyak 30 orang. Maka dia dibayar di depan 50.000 per orang, hukumnya boleh. Tapi dipisahkan. Cara seperti ini yang paling gampang agar tidak ganggu kegiatan utang. Sehingga arisan sendiri, pendaftaran peserta disendirikan. Insya Allah paham nggak tadi? Nggih. Gampang ya. Nah, kalau sudah demikian, maka nanti jika selesai arisan itu diputer, kok yang dapat si A, yang dapat si E, si B, antara yang di store dengan yang didapatkan jumlahnya berapa? Sama. Jumlahnya sama. Ketika jumlahnya sama, hukumnya boleh karena tidak ada riba di situ. Oke. Selanjutnya, bagaimana Pak? Kalau misalnya ada yang makan-makan, misal ya 30 orang tadi. Ketika 30 orang tadi diurutkan mulai dari A, B, C sampai orang yang terakhir. Setelah diurutkan, besok yang kedapatan arisan itu yang ditempati untuk acara. Nah, terus karena ditempati acara, ya makan-makan, ngasih makan, ngasih snack dan seterusnya. Kalau seperti itu boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Angsal nama badan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang seperti ini jadinya yang bersangkutan mendapatkan, ya, jadi gini, misalnya besok bulan depan arisan di tempatnya si B, karena si B yang dapat. Maka bulan depan duitnya dikasihkan B, karena dia yang dapat, dan B ketempatan arisan, ngasih makan. Nah, ngasih makan yang dilakukan oleh si B ini kan berarti dia memberi makan kepada teman-temannya yang ngasih utang ke dia. Ngerti ya? Jadi misalnya si B dapat 3 juta, itu kan duitnya C, D, E, F, G sampai Z. Duitnya mereka itu. Kita utangi. Dapatlah 3 juta. Maka dalam hal ini si B ngasih makan C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, itu memberi manfaat karena akad utang. Karena akad utang adalah riba. Walaupun bentuknya cuma makanan, bukan kelebihan seperti ini. Nyuwun sewu, Pak. Nek misalnya acara utamanya napa? Acara terah niku acara utamanya apa? Acara Pak. Arisan niki nggih mong ubo rampe men rodok gayeng, ngoten nggih? Arisan biar ada yang mau datang. Jika memang acara utamanya acara terah, lalu ada arisan sebagai acara tambahan, berarti makan-makannya ini makan-makan. Saya ulang ya. Nek acara apa? Terah. Berarti makan-makannya ada ya. Nah, setelah kita masalah makan-makan dalam acara arisan dan acara terah, maka tolong dipastikan bahwa kalau acara utamanya itu arisan, karena kalau seperti itu jadinya riba. Oleh karena itu kita sarankan begini saja. Ngeten mawon nggih. Jadi kalau memang tetap ada acara, terutama makan-makan, sebaiknya dipisahkan. Maksudnya dipisahkan pripun, Pak?
ada setor arisan, ada setor makan-makan. Nggih, ngoten nggih. Jadi setorannya pinten? 2. Setor arisan, ini biayanya. Setor makan-makan, misalnya 5.000 per orang. Ini disumbangkan untuk kedapatan ngaturi acara. Sehingga besok di tempatnya B, di situ. Tapi tidak dari yang disetorkan. Jadi ini 5.000 pon. Nggawa snack, Masya Allah. Angsal napa? Ya? Jadi kasih snack harga 5.000. Isinya gethuk. Nah, kalau sekiranya lebih, sebaiknya dipaskan 5.000 agar wonten niku ngedol arisan niku, Pak. Wonten ngedol arisan. Nomor 8 wis ra kuat. Menjual arisannya ke orang lain. Pok terusno niku wis pok terusno. Aku mau bayar 600 ra apa-apa. Utang itu tidak boleh pira 800. Sesuai dengan nomor pendaftaran. Sing daftar dhisik dapat duluan. Sing daftar paling kiri ya dapat paling belakang. Kalau undian tidak, semua nama ditaruh dikocok. Nanti siapa yang keluar dia yang dapat. Boleh enggak kayak gini? Undian niku angsal mboten, Pak? Undian. Nah? Undian. Pripun? Dia dikocok niku boleh enggak? Sebutkan nabi yang pernah undian. Nabi Yunus niku pernah undian. Sinten malih, Pak? Nabi Zakaria itu pernah undian. Termasuk Nabi Muhammad SAW pernah undian. Undian nopo, Pak? Nabi Yunus, beliau meninggalkan kampungnya, lalu naik ke perahu. Akhirnya dilakukan undian. Allah berfirman, wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk Rasul. Ingatlah ketika dia melarikan diri lalu naik ke sebuah kapal yang penuh dengan penumpang. Fasahama, lalu Yunus ikut undian. Fahuwa minal mudhadin, kemudian Yunus kalah. Fakana minal mudhadin, Yunus kalah. Faltaqamahul hut. Nah, ketika Yunus kalah dicemplungno ke laut. Begitu dicemplungno langsung lep ditelan ikan. Dilihat oleh semua penumpang kapal. Sehingga Yunus ditelan ikan itu langsung ditampani, tidak pakai tenggelam-tenggelam dulu ya. Langsung ditampani oleh ikan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Langsung ditelan ikan dalam kondisi beliau sakit. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalu kata Allah, andaikan Yunus itu bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Tegese mati. Coba kalau orang ditelan ikan hiu atau paus, kira-kira gimana, Pak? Ora bakal iso urip. Tapi Yunus ketika di dalam perut ikan itu beliau sujud. Hanya satu orang ini yang sujud di dalam perut ikan. Akhirnya sujud, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau mohon ampun kepada Allah. Aku iki wong dolim, aku iki wong dolim. Lalu dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Selamat hidup, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara dzikir yang utama niku rajin maca tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin
andaikan Yunus bukan wong sing rajin bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu Yunus itu mati di dalam perut ikan. Tapi karena rajin bertasbih diselamatkan oleh Allah. Jenengan saya kasih tugas ya. Tugas, sanggup boten? Bismillah. Insyaallah. Sepulang dari tempat ini sampai rumah ojo pedot maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mboten pedot sampai omah, sanggup? Ya? Sanggup insyaallah ya. Nah. Pripun? Pripun? Kalau pasar ini monggo, di pasar kan boleh untuk zikir. Sak menika tanggal pinten ya menika? Rebo, Kemis, Jumat, ini tanggal 4 Dzulhijjah. Nah, antara tanggal 1 sampai tanggal 13 dianjurkan memperbanyak takbiran. Dulu Abu Hurairah, Ibnu Umar, nek pun melebet tanggal 1 Dzulhijjah, piyambak ini ku takbiran di pasar. Keliling pasar karo takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai sak pasar melu takbiran. Ya. Cobi jenengan pakai takbiran teng pasar. Langsung wong do grenengan. Kayak obatin tak, kayak obatin tak. Karena dianggap hal yang asing, ya. Hal yang asing. Lanjut. Maka undian Yunus pernah melakukan. Yang kedua Zakaria. Nabi Zakaria ini kok nate nderek undian. Untuk apa? Menentukan siapa yang berhak merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Wahai Muhammad, kamu tidak ada di tempat mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan mengasuh Maryam. Sehingga dulu siapa yang berhak mengasuh Maryam itu diundi. Yang menang Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Allah Subhanahu wa taala serahkan Maryam kepada Zakaria, sehingga Zakaria yang menang undian. Maka hal yang sama ketika orang itu melakukan undian boleh. Nabi Muhammad SAW kalau mau safar, aqra'a baina nisaihi, beliau mengundi para istrinya. Siapa di antara istrinya yang diajak safar. Bapak sunnah kados ngeten niku jenengan nate beramal derek, Pak? Hah? Sing diundi ora ono nggih, Pak? Nabi SAW mengundi dari 1 sampai istri yang kesekian diundi. Nanti yang keluar namanya diajak safar. Baik. Nah, dari sinilah kalau sebatas undian tapi gratis, tidak bayar ya. 1. Yang kedua, untuk menentukan siapa yang lebih berhak, hukumnya boleh. Jadi undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak, hukumnya boleh. Tapi kalau undian berbayar, judi. Kalau undian gratis, boleh. Pak, arisan kan bayar, Pak. Itu bayar untuk arisan, bukan bayar untuk undian. Nah, setelah duit terkumpul, ini mau diserahkan ke siapa? Semuanya punya hak yang sama. Maka boleh diundi untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Ada kaidah yang mengatakan tusta'malul qur'ah inda tazahumil huquq. Digunakan undian kalau ada banyak orang yang berhak. Misal ya, saya ngangkat ini. Jamaah ada yang mau HP ini angkat tangan? Ada yang mau HP ini? Mau angkat tangan coba. Kabeh do angkat tangan. Nah, ketika semuanya angkat tangan, kan enggak semuanya dapat. Yang dapat hanya salah satu. Oh, kabeh do pengen iki, ya sudah. Yang mau sini namanya tak tulis, terus tak undi. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Boleh kayak gitu? Boleh. Nah.
Insyaallah. Pun cekap, alhamdulillah. Okay. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak, karena semuanya pingin mendapatkan, maka undian di situ hukumnya boleh. Wallahu alam.